semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas materi turunan, materi SMA kelas 11 ya. Nah, sebelum saya memulainya, saya akan berpantun terlebih dahulu. 1284 barangkali salah bilangan. Benar juga kita berjauhan tempat, masih teringat dalam kenangan. Oke, next kita lanjut. Ini dia materi turunan fungsi ya. Nah, atau turunan fungsi ini lebih disebut diferensial fungsi ya. Oke, kita lihat dari pengertian turunan fungsi. Kemudian ada laju perubahan nilai fungsi. Kemudian juga kita akan bahas laju perubahan rata-rata. Nah, ini dia rumusnya. Percepatan rata-rata, simbolnya pi. Delta S ini untuk jarak, delta T ini untuk waktu ya. Oke, kita lihat ilustrasi dari materi ini. Seorang murid mengendarai motor dari rumah ke sekolah yang jaraknya 15 km. Ia berangkat dari rumah pukul 6 pagi dan jarak yang ditempuh dicatat setiap 5 menit dengan cara mengamati speedometer pada motornya. Catatan jarak yang ditempuh setiap 5 menit adalah sebagai berikut. Kita lihat ya. Ini dia catatannya. Dari jam 6 sampai jam 6.05 menit itu jaraknya 2,5 ya. Kemudian dari jam 6.05 sampai jam 6 ke 10 menit itu jaraknya 1,25 km ya. Kemudian lagi pada tahap berikutnya dari jam 10 sampai jam 6.15 itu jaraknya 2,5 km dan seterusnya sampailah dia sampai pukul 6.30 itu dengan jarak juga 2,5 km. Nah, kita lihat pertanyaannya. Kecepatan rata-rata siswa itu mengendarai motor dari rumah ke sekolah adalah. Nah, untuk menjawab ini kita harus memahami yaitu turunan fungsi aljabar. Nah, materi ini ada kaitannya ya tentang kecepatan. Oke. Nah, kecepatan rata-rata dalam interval waktu yaitu T. T ini adalah waktu. Yaitu waktu kecepatan dalam rata-rata waktu yaitu T berada di antara T1 dan T. Nah, ini dia kecepatan rata-rata dalam interval waktu ya. Kemudian kita lihat kecepatan rata-rata rumusnya. Kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T. Nah, itu fungsi T2 dikurang fungsi T1 per T2 kurang T1. Itu artinya waktu terakhir dikurang waktu pertama. Oke, kita lihat contoh ya. Gerak sebuah benda ditentukan dengan persamaan S sama dengan fungsi dalam T sama dengan 4T dikurang 5. Nah, S dalam meter dan T dalam detik ya. Tentukan besar kecepatan sesaat untuk waktu-waktu berikut ini. A sama dengan T sama dengan 2 detik dan B T sama dengan 5 detik. Nah, kita ingin mencari kecepatan besar kecepatan sesaat ya. Dalam waktu T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 5 detik. Nah, oke, kita akan menjawab yang A ya. Nah, kecepatan sesaat. Limit fungsi A dalam kurung A plus H dikurang fungsi A
per H untuk H mendekati 0. Nah, jadi di sini kita sudah mulai menggunakan limit ya. Jika A sama dengan 2, maka limit fungsi, ganti A-nya dengan 2 ya. Dalam kurung tadi 2 plus H dikurang fungsi F sama dengan 2 per H untuk H mendekati 0. Lintasannya yaitu fungsi T sama dengan 4T kurang 5. Maka limit 4 kurung kurawal buka kurung biasa 2 plus H itu kurung dikurang 5 dikurang 4 dikali 2 kurang 5. Nah, artinya di sini fungsi ini diganti dengan 4T kurang 5. T-nya diganti dengan 2 ya. Jadi kita kalikan nih, 4 kali 2 itu 8 untuk H mendekati 0 ya. Limit yaitu 8 tambah 4H. 4H yaitu 4 kali H ya, plus ya. Dikurang 5. Kemudian yang ini juga dikalikan dikurang 4 kali 2 itu 8. Kemudian dikurang 5. Nah, kelompokkan yang sama, konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Yang di sini ada variabel H-nya sendiri ya, tidak ada pasangan. Oke, yang konstanta kita operasikan ya. 8 dikurang 5 itu dapat 3. Jadi 3 plus 4H kurang. Yang ini 8 kurang 5 positif, karena di sini negatif, maka kalikan hasilnya kurang 3. Per H untuk H mendekati 0. Jadi limit ini 3 dengan 3 kurang 3 0. Jadi limit 4H per H untuk H mendekati 0, yaitu hasilnya 4. Jadi kecepatan sesat pada saat T sama dengan 2 detik adalah 4 meter per detik ya, karena tadi satuan jaraknya meter dan waktunya detik ya. Jadi 4 meter per detik jika kecepatan sesatnya pada waktu T sama dengan 2 detik, itu jawabannya 4 meter per detik. Oke, bagaimana yang B-nya? Jadi kalau yang B tadi waktu T sama dengan 5 detik itu berapa? Nah, caranya sama. Kita lihat di ini pembahasan yang B. Kecepatan sesat limit fungsi A tambah H kurang fungsi F sama dengan A per H untuk H mendekati 0 jika A sama dengan 5. Maka limit fungsi 5 tambah H dikurang fungsi 5 per H untuk H mendekati 0. Lintasannya ya dengan 4T kurang 5. Nah, kita ganti fungsi ini dengan 4T kurang 5 ya. Jadi 4 kurung kurawal buka kurung biasa 5 4 dalam kurung 5 plus H dikurang 5 dikurang kurung kurawal 4 dikali 5 kurang 5. Kita kalikan untuk H mendekati 0 ya, per H. 4 kali 5 itu 20 plus 4 kali H 4H dikurang 5. Kemudian dikurang 4 kali 5 20 kurang 5. Ini kita kurangkan 20 dikurang 5 itu 15 plus 4H, kemudian dikurang 20 kurang 5 itu 15. Jadi untuk H mendekati 0 ya. Jadi limit 15 plus 4H dikurang 15 per H untuk H mendekati 0. 15 dikurang 15 kan 0 ya. Jadi sisa 4. Limit 4H per H untuk H mendekati 0. Ya, H bagi kita coret yang variabel H-nya, maka H bagi H itu 1, 4 kali 1 4.
Jadi kecepatan sesat pada saat T sama dengan 5 detik adalah 4 meter per detik. Jadi sama ya, saat kecepatannya 2 detik dan kecepatan 5 detik. Nah, waktu kecepatannya itu, kecepatan sesatnya itu sama juga 4 meter per detik. Oke, contoh yang kedua. Sebuah bola berjari-jari R cm, sehingga volume bola itu adalah P sama dengan fungsi R sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Tentukan laju perubahan volume bola Pi terhadap jari-jari R ketika R sama dengan 2 cm. Nah, sama caranya juga rumusnya ya. Lihat, perhatikan nih. Nah, kecepatan sesat sama dengan limit fungsi A tambah H dikurang fungsi A per H untuk H mendekati 0 jika A sama dengan 2. Nah, A-nya kita ganti dengan 2 ya. Lintasan fungsi FR sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, nanti diganti di sini ya. Jadi limit 4/3 pi dikalikan 2 plus H pangkat 3 dikurang 4/3 pi dalam kurung 2 pangkat 3 per H untuk H mendekati 0. Nah, yang pertama, yang pangkat 3 ini kita hitung dulu ya. Maka 4/3 4 kali itu. Nah, ini juga sama caranya ya. 3 kali 2 6. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 4 8 ya. 8 pi H pangkat 2. Nah, ini kita kalikan 4/3 pi H pangkat 3. Nah, kemudian yang mana yang sama nilainya ya? Kita kelompokkan. Ini 0 ya, dikurangkan hasilnya. Kemudian 16 pi tambah 16 pi H tambah 8 pi H pangkat 2 tambah 4/3 pi H pangkat 3 per H. Nah, kita buat perkalian, hanya kita keluarkan. Jadi 6H dikali 16 pi ditambah 8H kali 8 pi kali H plus 4/3 pi kali H pangkat 2 per H. Nah, dari mana kita dapat 16? Oke. Jadi H bagi H 1 dibagi semua, maka hasilnya menjadi 16 pi. Volume bola saat R sama dengan 2 cm ada 16 pi ya. Nah, ini untuk latihan dicoba ya. Nah, sesuai dengan contoh tadi. Nah, definisi turunan, oke, kita lanjut dulu ke ini ya. Carilah turunan fungsi dari fungsi berikut. A sama dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. B fungsi fx sama dengan x pangkat 100. Yang C fungsi fx sama dengan 5 kali x pangkat 50. Nah, solusi kita lihat nih ya. N sama dengan 3. Nah, ini rumus turunan ya.
Maka turunan pertama fungsi X sama dengan N dikali X pangkat N dikurang 1. Nah, jadi yang ini tadi untuk nomor soal A, jadi pangkatnya kali di depan X ya, ini 3 dikali X, koefisien X ini 1, pangkat 3, N nya 3 kurang 1, jadi 3X 3 kurang 1 2 ya, 3X pangkat 2. Jadi turunan fungsi X sama dengan X pangkat 3 itu turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, dengan contoh ini, nah di sini berarti N nya 100 kali X turunan pertamanya ya, pangkat 100 kurang 1, jadi 100X pangkat 99. Nah, bagaimana jika ada variabel, ada koefisien di variabelnya? Nah, ini koefisien dari X nya 5 ya, yang C ya. Jadi N nya tetap ini tadi dikali koefisien X nya ya, 50 kali 5 X pangkat 50 kurang 1, jadi 250 X pangkat 49. Nah, demikian penjelasan saya tentang turunan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ke turunan 2 fungsi ya, yang ini. Nah, ini boleh dikerjakan ya sebagai contoh. Nah, kita akan lanjut ke sini berikutnya.